Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal wa ba'du. Adik-adik semuanya, pembelajaran kita hari ini tentang fi'lul madhi gitu ya. Yaitu kata kerja bentuk lampau gitu ya. Sebagaimana Bapak sampaikan pekan lalu, kata kerja baik itu fi'lul madhi maupun fi'lul mudhari ataupun fi'lul amri itu erat kaitannya dengan dhamirul munfasil atau kata ganti nama yang terpisah gitu ya. Seperti yang kita pelajari pekan lalu yang 14 itu. Mulai dari huwa sampai dengan nahnu. Nah, itu erat kaitannya dengan perubahan bentuknya gitu ya, dari bentuk dasar ke perubahan yang 14 dhamir itu gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang penting kalian ketahui dalam pembentukan kata kerja dalam bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab itu dibentuk atas 3 huruf gitu ya. Ada yang 3 huruf disebut dengan thulathi mujarrad. Ada yang terdiri atas 4 huruf disebut dengan rubai. Kemudian ada yang terdiri atas 5 huruf yaitu khomasi, dan ada yang terdiri atas 6 huruf gitu ya. Nah, yang di sini yang Bapak ambil yang simpel saja, yang mudah gitu ya. Bapak ambil yang thulathi mujarrad, yaitu yang terdiri atas 3 huruf dasar gitu ya. 3 huruf dasar yang tidak mengalami penambahan huruf-huruf lainnya gitu ya. Nah, ini akan memudahkan kalian nanti ketika membuat contoh-contoh selain daripada contoh yang Bapak sampaikan hari ini gitu ya. Kemudian dalam bahasa Arab untuk membentuk kata kerja itu ada yang disebut dengan fa'ul fi'li gitu ya. Kemudian ainul fi'li, kemudian ada lamul fi'li. Fa fi'il itu berada di huruf awal dari kata dasar yang 3 gitu ya, yang Bapak sampaikan itu. Misalkan wazannya fa'ala misalkan. Kita ambillah contohnya di sini hadoro yang Bapak tulis gitu ya. Maka fa fi'il yang ada di hadoro itu berarti fa-nya ada di huruf ha gitu ya. Kemudian ain fi'ilnya berada di huruf do, dan lam fi'ilnya berada di huruf ro gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang ingin Bapak sampaikan, hal yang penting itu yaitu pola fi'il. Pola fi'il dalam fi'ilul madhi itu ada 3. Yang pertama, ainul fi'li, yaitu huruf tengahnya, yang 3 huruf itu, yang huruf tengahnya itu fa'ala gitu misalkan gitu. Jadi ain fi'ilnya itu ada yang berharakat fathah seperti hadoro, seperti yang Bapak sampaikan yang di awal ini. Hadoro yang sudah Bapak lingkari itu ya, yaitu ain fi'il. Itu menjadi patokan kita nanti ketika membuat perubahan yang 14. Nah, ain fi'il yang pertama itu fathah gitu ya. Hadoro, wazannya ya pakai fa'ala. Nah, perubahannya ke-14 berarti hadoro, hadoro, hadoru, hadorat, hadorata, hadorna, hadarta, hadartuma, hadartum, hadarti, hadartuma, hadartunna, hadartu, hadarna. Nah, kemudian pola fi'il yang kedua yaitu ain fi'ilnya berharakat kasrah. Contohnya
fa'ila, wazannya fa'ila gitu ya. Jadi contoh di sini yang Bapak bikin itu labisa. Ini perubahannya sampai dengan 14. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi ain fiilnya berharakat dhammah gitu ya. Wazannya fa'ula gitu ya. Contoh yang Bapak bikin di sini qaruba misalkan gitu ya. Nah, ini nanti dirubah menjadi 14 perubahan sesuai dengan dhamir munfasil yang dikehendaki, yang 14 itu gitu ya. Nah, kuncinya yang pertama kita ambil huruf dasarnya yang 3 sulasinya gitu ya. Misalkan hadara, dia berharokat fathah atau kasrah, nanti dikumpulkan masing-masing misalnya gitu ya. Yang ain fiilnya berharokat fathah dikumpulkan di yang fathah. Kemudian yang ain fiilnya berharokat kasrah dikumpulkan pada yang berharokat kasrah. Kemudian yang ain fiil berharokat dhammah dikumpulkan juga di fiil yang berharakat dhammah gitu ya. Nah, kuncinya yang Bapak maksudkan tadi, yang pertama kata dasarnya yang hadara misalkan yang berharakat fathah gitu ya. Ain fiilnya jangan sampai berubah karena fa fiil tidak akan berubah, semuanya tetap berharakat fathah sampai ke bawah sampai 14 perubahan gitu ya. Tapi kadangkala kita tidak konsisten dengan perubahan itu. Kadang-kadang yang pertama ya hadaru misalkan pas yang di tengah, kadang kita lupa berubah itu menjadi dhammah atau kasrah. Itu tidak boleh. Jadi harus konsisten. Misalkan kalau dia di golongan yang ain fiilnya fathah ya, maka ain fiilnya selalu fathah sampai ke bawah. Nah, seperti yang Pak lingkari itu gitu ya. Hadara, jadi dotnya itu selalu berharokat fathah sampai ke bawah, tidak boleh berharokat kasrah atau dhammah gitu ya. Nah, kemudian ciri khasnya untuk membedakan dari masing-masing dhamir itu, yang pertama kata dasarnya otomatis sudah ada pola fiil yang 3 Bapak maksudkan tadi, ada yang ain fiilnya yang fathah, ada ain fiil yang kasrah, dan ada yang ain fiilnya dhammah gitu ya. Nah, untuk huma penambahannya di ujung gitu ya. Yang awalnya hadara, jadi hadara ada penambahan alif di huruf akhirnya gitu ya. Kemudian untuk hum, untuk dhamir hum ada penambahan wawul jamaah di ujungnya gitu ya. Ada waw sama alif gitu ya penambahannya. Kemudian hiya penambahannya ada ta maftuhah yang sukun di akhir gitu ya. Kemudian huma untuk yang huma yang perempuan gitu ya. Penambahannya pakai ta maftuhah dengan alif gitu ya. Kemudian untuk hunna penambahannya ada di ujung juga, ada di nun. Nah, mulai dari hunna sampai dengan nahnu gitu ya. Lam fiilnya yang awalnya tadi berharakat fathah jadi disukunkan. Ya, disukunkan. Kemudian ambil huruf akhir dari isim dhamir yang diinginkan. Misalkan untuk hunna, kalau disukunkan lam fiilnya maka hadar gitu ya, hadar. Nah, tambah dengan hunna, berarti huruf akhir dari hunna adalah na, berarti hadarna gitu ya. Begitu juga anta, hadarta, antuma hadartuma, antum hadartum, anti hadarti, antuma hadartuma, antunna hadartunna, ana hadartu, nahnu hadarna gitu ya. Nah, begitulah bentuk perubahannya sampai dengan yang 14 itu gitu ya. Nah, jadi sangat simpel dan mudah sekali Bapak pikir kalian juga bisa
membuat contoh lain yang simple, contoh lain yang mudah kalian pahami dari contoh ini gitu ya. Bapak berharap kalian bisa membuatnya masing-masing dan bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ini gitu ya. Nah, Bapak pikir cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa latihan di rumah gitu ya, latihan memberikan contoh yang cocok dari masing-masing fi'il madhi, maksud contoh-contoh dari fi'il madhi dari pola masing-masing gitu ya, dengan domirnya yang berbeda-beda, yang 14 itu gitu ya. Mungkin sampai di sini, Bapak mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.